Assalamualaikum, selamat pagi Mas Faiz. Selamat pagi. Ini udah pagi ya? Oke. Iya. Gimana nih kesehariannya selama kuarantin di rumah aja? Oh, selama kegiatan Mas nih? Iya. Sama Mas Said. Kan kita kan Mas baru balik itu H-7 dari Lebaran kan. Nah, jadi di rumah itu ya kita nugas-nugas doang, kayak nugas, terus kayak rapat-rapat koordinasi tentang program kita, program pengabdian apa yang bisa kita lakukan ketika masa pandemi ini kan. Kayak kemarin tuh dia sama departemenku juga seperti kita udah beberapa kali rapat. Ini sebenarnya juga pusing sih perihal masalah pandemi ini, program kita yang terkendala seperti ini, tapi bagaimana cara kita mengadakan rapat dan mendiskusikan solusi apa yang bisa kita lakukan. Nah, paling itu sih sibuk ya, hanya makan, tidur, rapat, nugas. Apalagi ini kan untuk angkatanku sendiri, di jurusanku itu diwajibkan juga seminar proposal nanti 1 Juli. Makanya ini lagi pada bermumet-mumet ria gitu. Dinikmatin aja ya, nggak boleh sambat-sambat. Iya, bersyukur intinya bersyukur. Iya, benar. Nah, ngomong-ngomong ya, terus nih, iya. ngomong-ngomong nih, kan tadi cerita rapat organisasi. Iya. 3 tahun kan di Departemen Sosial tuh. Yes. Terus kenapa? Belum 3 tahun. Belum 3 tahun. Oh iya, OTW 2 tahun. OTW 3 tahun. Iya. Nah, itu kenapa kok tertarik sama dunia sosial? Kenapa tertarik dunia sosial? Jawabannya panggilan hati kayak gitu. Nah, dari panggilan hati tersebut ya sebenarnya sih kayak apa ya? Kayak mengimplementasikan aja dari Tridharma Perguruan Tinggi kan. Apa aja? Apa aja tuh? Kok Mas nggak tahu sih gimana? Tahu. Kan dari Kan tugas pendidikannya. aku nanya. Oh iya, dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, dari sana itu kita cobalah bagaimana peran kita sebagai mahasiswa itu benar-benar mengimplementasikan dari Tridharma Perguruan Tinggi itu. Kita juga dalam mengabdi juga, kalau dalam hal sosial juga bisa keterkaitan satu sama lain. Misalkan kita bisa mengabdi pada bidang pendidikan, kita bisa mengabdi pada bidang penelitian. Nah, terus kita juga bisa mengabdi pada bidang kemasyarakatan. Jadi ketiga tridharma tersebut itu menurut saya itu saling terkait satu sama lain. Nah, di sini bagaimana cara kita sebagai mahasiswa tuh mengimplementasikan dari Tridharma Perguruan Tinggi tersebut. Nah, dari itu mungkin karena hati saya juga hati lemah lembut ya. Jadi daya tarik saya untuk pengabdian itu besar. Karena dalam beberapa kasus saya yang berbeda ketika saya tidak mengabdi. Misalkan ketika kita melakukan suatu program kecil, orang tua, pemuda, dan mereka itu kayak itulah antusias bagi mereka, apalagi ketika mereka senyum itu tidak bisa dibayar. Ya, itu kebahagiaan yang apa ya? Kebahagiaan yang hakiki menurut aku, membuat orang tersenyum bahagia. Jadi ada kayak rasa tersendiri gitu ya? Iya. Sebenarnya hal ini yang harus kita pupuk di dalam diri atau di dalam hati para mahasiswa zaman sekarang kan. Yang kita ngerti kan mahasiswa zaman sekarang tuh yang tak perhatikan, mereka tuh cenderung tidak terlalu minat pada bagian pengabdian. Mereka cenderung lebih berminat pada bidang fashion, touring, jalan-jalan. Mereka lupakan tugas mereka pasti. Tugas kita tuh ada 3 ya. Unit of Thanks, Iron Stock, dan Social Control ya. Nah, di mana ketiga ini tuh sebenarnya yang kita perlu kembangkan tuh ketika kita loh, kalau misalnya kita sebagai mahasiswa kita perlu kembangkan ketika kita di universitas, di perguruan tinggi.
Karena apa? Di sini tuh kita selain mendapatkan ilmu pasti, ilmu dari jurusan yang kita pilih, di luar itu dia yang melatih soft skill kita agar kita tidak hanya agar kita tidak hanya menguasai ilmu-ilmu biologi, matematika, ilkom, kita juga ilmu-ilmu kayak gitu kemasyarakatan itu juga butuh. Iya, benar. Dan itu merupakan tugas kita kan, ya kayak agent of change. Misalnya, jika para pemudanya itu benar-benar tidak bermanfaat, ya Indonesia itu nggak bakal merdeka juga. Kan waktu kita merdeka kan, selain tugas dari para yang kaum tua, pemuda juga mempunyai andil besar di sana. Nah, itu yang perlu kita tiru, ya, agen of change, agen perubahan kan. Terus Iron Stock juga, ini juga perlu dikembangkan juga. Karena kita itu yang melanjutkan estafet kepemimpinan ke depan. Kan nggak selama memimpin, tapi kita sebagai Iron Stock juga harus melatih diri kita, daya kepemimpinan kita di dalam masyarakatan juga ya. Terus yang ketiga, social control ya. Nah, ini social control. Ini perlu kita kembangkan lagi nih, bagaimana cara kita mengkontrol diri kita terhadap kemasyarakatan, yang tak pandang untuk sekarang kaum pemuda itu lebih asik dengan dunia sendiri. Mereka tuh lupa bahwa kita itu kaum sosial, kaum yang lain. Nah, oleh karena itu ya sangat disayangkan sih mereka terlalu asik dengan diri sendiri. Sebenarnya ketika kita bersosialisasi antara satu orang dengan orang lain itu sebagai atau mempererat ikatan kita, karena maknanya manusia itu makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Kalau kita hidup hanya sendiri ya mungkin bisa, tapi kan nggak akan lama. Iya, setuju Bang. Cara mempertahankan mindset dalam hal sosial itu. Untuk mempertahankan sih sebenarnya gampang ya. Pastinya kalau dunia sosial itu pasti ada pasang surutnya. Kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang kita gak mood kan. Kalau dari aku sendiri ya, dalam mempertahankan jiwa-jiwa sosial gitu bahasanya. Jadi kita itu semangatnya itu ya kita terus bergerak, tetapi ketika kita mulai menurun nih pergerakannya, nah ini butuh namanya refreshing tanpa menghilangkan kita. Jadi nggak harus kita putus, kan kadang-kadang kan banyak omongan nih, kamu ngapain sih gini-gini, kamu ngapain sih gini-gini. Nah itu yang bisa menurunkan jiwa semangat kita. Tetapi ya anggap aja nih lalu, kita refreshing sebentar dan kita lanjut. Intinya jangan berhenti untuk itulah meneruskan jiwa sosial kita ya. Jangan berhenti, karena kita juga dan lihatlah kebahagiaan mereka ketika mereka dibantu. Itu merupakan suatu acuan semangat untuk diriku sendiri sih dan teman-teman. Ketika melihat orang bahagia, kita juga bahagia. Emang dalam berproses itu ada komanya, tapi nggak boleh titik kan? Mas masih mahasiswa ya, tentunya masih banyak tugas, masih kuliah dan lain-lain. Itu gimana sih cara bagi waktunya? Apa dia? Cara bagi waktu. Putus. Cara bagi waktu gimana? Waktu antara organisasi, kegiatan sosial sama kuliah. Cara bagi waktunya organisasi, sosial, kuliah. Sebenarnya kan kalau dalam sistem ini kan sistem prioritas ya, Cik. Nah, kalau dari sudut pandang Mas, kalau dari sudut pandang aku ya, kita tuh tidak mungkin bisa adil di dalam sana. Tapi yang kita tekankan di sini skala prioritas. Misalkan nih, kan tugas kan nggak mungkin juga kan dikumpulin waktu itu juga, pasti ada beberapa hari. Dan untuk program kita, program sosial itu kan juga nggak mungkin juga kan dilaksanain harus itu juga, mungkin ada prosesnya kan.
Nah di sana itu kalau Mas itu skala prioritas saja, misalkan nih ketika ada 2 pilihan, tugas atau program sosial yang akan kita laksanakan. Nah dari skala pilihan tersebut ternyata yang lebih membutuhkan tuh tugas yang lebih membutuhkan tuh kayak program sosial. Tapi kita juga lihat nih, ketika ini tugas nih masih ada waktu enggak untuk pengerjaannya. Ketika kita melihat masih ada waktu, nah baru kita memprioritaskan yang benar-benar membutuhkan. Intinya berani bertanggung jawab, itu kuncinya, berani bertanggung jawab lakukan. Sering nggak sih Mas mengalami kayak rasa capek gitu? Wah, kalau rasa capek pasti kita mengalami, namanya jiwa organisasi, jiwa sosial itu pasti mengalami. Ketika capek melanda, jangan berhenti. Jadi ketika capek melanda, jangan berhenti, istirahat sebentar, renungkan, terus kita lihat kita udah ngelakuin apa aja sampai benar-benar ke titik ini. Masa kita mau sia-siain apa yang kita perjuangkan selama ini. Nah itu sebagai pacuan diri kita sih untuk tetap melanjutkan. Capek boleh, berhenti jangan. Pastinya kan Mas punya kayak sosok inspirasi dalam dunia sosial ini, kesosialan. Nah boleh cerita nggak sosok inspirasinya Mas? Kalau sosok inspirasi sih sebenarnya banyak. Semua itu bisa kita jadikan sosok inspirasi. Mulai dari tanaman, dari tumbuhan, dari hewan. Terus sebenarnya? Ya kalau kayak gini, kalau kita sosok inspirasi kita bisa melihat semut. Nah semut kan ketika mereka berpasangan selalu bersalaman. Nah itu sebuah interaksi sosial. Itu sosok inspirasi dari. Nah kalau dari manusia sendiri, aku lebih menginspirasikan sosok kedua orang tua sih. Jadi di sini tuh kita selalu dilatih agar yang pertama itu kita jangan sombong, tetap rendah hati, dan menjaga sifat sosial kita terhadap sesama. Nah dari hal tersebut tuh yang aku pikirkan sampai sekarang, sungguh luar biasa ya orang tua kita dalam mendidik kita. Dan untuk paling yang aku inspirasikan tuh contohnya kayak seperti Nabi Muhammad, Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara beliau itu bersosial itu sangat bagus. Kan gak mungkin nih seorang pemimpin melakukan kurang dalam melakukan sosialisasi atau bersosial. Itu mereka nggak mungkin memimpin. Apalagi kita lihat Nabi Muhammad, bagaimana cara dia memimpin, bagaimana cara dia bersosial, dampak pada umatnya. Nah itu sosok inspirasi banget buat kita untuk melakukan hal-hal kegiatan sosial. Itu Nabi Muhammad benar-benar sangat pantas dijadikan sosok inspirasi. Iya sih, benar juga. Ya jangan lupa juga menjadikan sosok kita juga sebagai sosok yang inspirasi, karena kan kita yang laksanain kan. Iya, apresiasi. Kalau bukan kita siapa lagi? Apresiasi diri aja. Iya. Terus kalau ada suatu masalah nih, ada persepsi positif sama negatif di dalam kegiatan sosial, itu cara menyikapinya versi Mas Faiz gimana? Contohnya gini, di media sosial gitu kan banyak yang bikin konten tentang aksi sosial. Nah itu pandangan Mas Faiz gimana? Kalau konten sebenarnya, kalau pandanganku ya dari sisi sosial ya, itu bagus, karena dengan hal tersebut menandakan bahwa kayak gitu. Dan itu juga sebagai, kalau misalnya tujuannya benar-benar murni untuk membantu,
itu sebagai apa ya, kayak percontohan lah yang bisa kita ikuti. Masih ada yang ingin membantu dan kita kalau pandangan aku, kalau melihat konten-konten tersebut tuh menggugah jiwa untuk ikut berpartisipasi juga. Itu kalau pandanganku ya. Tapi kan ada beberapa pandangan nih dari orang lain. Kita tuh jangan hanya memakan satu pandangan, tapi kita juga harus apa ya, kayak mengikuti pandangan yang lain. Kan ada juga nih ada yang berpandangan negatif lah. Kayak misal itu dipamer-pameri lah, gitu-gitu lah. Nah itu kan emang hak asasi setiap manusia kan untuk berpendapat. Iya, ya tapi aku sangat-sangat tapi dengan landasan bahwa mereka itu benar-benar berniat untuk membantu. Esensi biar mereka terkenal atau apalah. Iya, soalnya itu juga mengunggah hati-hati para penontonnya untuk bisa berkontribusi juga ke orang. Iya, benar banget. Soalnya tuh aku pernah dengar cerita ada seorang idolaku juga sih. Nah, dia itu suka dalam melakukan kegiatan sosial, tapi tuh terkadang dia takut kalau mau melakukan kegiatan sosial itu dia masih kepikiran bawa kamera gitu loh buat nge-record kayak gitu. Padahal niat awalnya itu ya ingin berbagi, ingin memotivasi yang lain buat melakukan kegiatan sosial. Nah, menurut Mas Faiz, cara mengantisipasi agar kita nggak terlalu over menunjukkan etikat baik kita melakukan kegiatan sosial itu seperti apa? Kalau cara sendiri ya? Ya kita tuh sistem kayak gini aja, jangan terlalu berlebihan terhadap sesuatu. Ketika kita berlebihan maka akan berdampak negatif kepada kita. Jadi dalam hal ini, kasus ini tuh ya udah sih, nggak harus semuanya itu kita pamerkan, nggak harus semua kita pamerkan. Jangan berlebihan dalam membuat konten, jangan berlebihan dalam ingin apa ya, agar bisa diapresiasi sama orang lain. Intinya jangan berlebihan, karena ketika kita berlebihan maka dampaknya itu akan negatif ke kita. Misalnya nih, contoh kita makan kita kelebihan, ada dampak negatifnya nggak kepada diri kita? Ada. Nah itu, jadi ketika kita ingin membuat konten, kita ingin berbagi, jangan lupa luruskan niat dulu ya. Luruskan niat, kalau ingin kita berbagi, luruskan niat. Kita niat benar-benar dari hati, kita niat tidak untuk pamer, maka yang akan kita dapatkan itu ketenangan juga dalam hati. Ketika kita niatnya udah salah, pasti temanmu juga akan gelisah. Kayak tadi contohnya, ingin nyari alat perekam lagi, itu namanya gelisah itu. Iya sih. Yang perlu diperbaiki itu niat. Iya benar juga, setuju. Terus ya sekarang itu kan banyak banget artis-artis yang bikin konten tentang berbagi. Nah, sebagai mahasiswa itu harapan Mas apa sih untuk mahasiswa yang lain agar timbul motivasi untuk berbagi? Harapanku sih untuk ya kita sebagai mahasiswa, untuk mahasiswa. Iya. Ya kita sebagai mahasiswa perlulah kita tingkatkan daya kepedulian kita terhadap sesama kan. Kita tuh bukan hidup sendiri. Kalau kita mampu, marilah berbagi. Jangan kita mampu tapi kita diam-diam aja. Kan masih banyak tuh di luar sana yang sangat membutuhkan. Makanya aku tuh setuju banget misalkan ada suatu program kayak open donasi, peduli kasih seperti itu. Ini menandakan bahwa jiwa kesosialan mahasiswa tuh belum mati. Kita tuh masih ada. Nah harapannya untuk tradisi tersebut tuh kita tetap terus lakukan. Karena itu yang menggugah hati para mahasiswa juga untuk berbagi kayak gitu. Iya sih. Tips dan trik untuk melakukan kegiatan positif tapi nggak mikir yang aneh-aneh. Tips dan trik ya? Yang pertama dulu nih kita analisis SWOT namanya. Kan pernah tuh ya di PKMMTD atau dimanapun pelatihan itu pasti
yang dilatih itu analisis sosial ya, ansos. Nah, bagaimana di sini itu kita analisis dulu nih misalnya kita untuk membantu masyarakat ya, kebutuhan pasti dari masyarakat ini apa yang mereka butuhkan. Nah, terus kita reka, nah terus kita ajak nih yang lain, jangan diri kita sendiri yang lakuin, kita ngajak juga teman-teman kita. Nah di sini niat kita baik, kita nggak ada niat buruk terhadap masyarakat. Marilah kita bantu sesama, kayak gitu aja. Jadi yang kita perlu tekankan tuh niat kita untuk membantu, bukan untuk pamer atau segala macam. Nah baru dari itu tuh baru nih kita melaksanakan programnya. Dan jangan lupa ketika kita melaksanakan program, kita juga harus berinteraksi dengan masyarakat tertuju. Kan percuma ya kita ngelakuin program tapi interaksi atau hubungan antara program dan yang dan masyarakat tuh tidak berjalan baik, ya percuma. Kan tujuan dari melaksanakan program sosial kan juga ada interaksi yang baik antara penyelenggara dengan masyarakat tertuju. Dalam melaksanakan program itu kan pasti butuh kepercayaan diri nggak sih untuk program itu berhasil? Iya. Itu sangat perlu ya. Iya. Misal apa ya? Misal kepercayaan diri itu udah nggak ada, itu sebaiknya kegiatan itu dilanjutkan apa enggak? Ya, ini ngambil contoh aja dari program yang pernah saya dan teman-teman itu kan laksanain. Jadi pada awalnya tuh kita tuh merencanakan beberapa persen, terus tiba-tiba kita down nih. Lanjut ya. Karena udah setengah jalan, mau tinggalin sayang. Nah di situ kita pikirannya, aduh ini bakalnya gagal nih. Tapi kuncinya di sini tuh yang penting yakin. Dan jangan lupa koordinasi kita bagus antar satu individu dengan individu lain dalam suatu kehidupan. Ya, jadi yang penting intinya yakin. Ketika kita untuk koordinasi kita bagus, persiapan kita bagus, ya insya Allah kita akan dibantu juga. Keberjalanan program kita tuh terlaksana dengan baik. Dan jangan lupa interaksi kita karena itu juga sebagai acuan sukses tidaknya suatu pengabdian itu di situ. Nah, ngomong-ngomong interaksi, kalau interaksi kan biasanya ngebutuhin ini juga kepercayaan diri. Iya. Kitanya itu udah bermindset kok sepertinya terlalu gimana, sepertinya nggak mungkin dan lain-lain, itu kan susah banget ya kalau ngubah mindset. Gimana itu menurut Mas? Mengubah mindset mahasiswa atau masyarakatnya? Kita yang melakukan kegiatan sosial. Ya untuk mindset sih kita jangan tanamkan tuh yang mindset tersebut tuh jangan ditanamkan. Yang ditanamkan tuh bagaimana? Terus mindset kita tuh dapat berinteraksi dengan baik dengan masyarakat. Yang penting itu kita pede, nggak usah itu kurang percaya diri kan kalau kayak gitu. Iya. Kan susah kalau ngubah mindset seseorang yang kayak gitu kan susah. Iya emang susah, tapi ketika ya percuma ketika mereka dapat nasihat dari satu orang lain, ya dari diri mereka sendiri. Ya percuma. Jadi kuncinya diri sendiri untuk merubah mindset tersebut dan kita implementasikan langsung. Jangan kita hanya aja, tapi implementasi. Sip. Makasih ya Mas. Iya. Untuk sharing-sharing hari ini. Siap. Dan maaf juga agak dadakan. Udah nggak dadakan. Iya. Kalem. Kan masih ada persiapan tuh, lumayan 1 minggu untuk belajar ya gitu.
Enak gini atau gini. Ya Allah. Kalau aku ketawa nanti aku kayak gini ya ke bawah. Iya.